Innal hamdalillah segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah ingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam AS, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa AS, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang lain juga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, tunduk dan patuhlah kepadanya, dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah dalam hal ibadah adalah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah perangkat dan bonus dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi serial iman. Dari sekian Jumat yang sudah kita bahas serial iman, maka di kesempatan ini sebuah perangkat yang sangat luar biasa. Hal atau perangkat yang paling baik untuk menyandarkan dan menenangkan hati. Hal dan sesuatu yang paling baik untuk mendapatkan semua maslahat dan kebaikan dunia, serta menyelamatkan dari semua mara bahaya, yaitu bertawakal. Berapa banyak orang yang tidak mengetahui masalah tawakal, sehingga mereka menggantungkan diri dan nasibnya kepada diri mereka sendiri atau manusia atau makhluk, sehingga mereka celaka dan juga jauh dari kebaikan yang mereka harapkan. Tawakal disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari di jilid 11 di halaman 100, di halaman 305-nya, beliau mengatakan tawakal dari kata-kata wukul atau dari akar kata wukul yang berarti menyerahkan, yang diikuti dengan keyakinan dan kepercayaan. Ibnu Rajab lebih jauh rahimahullah menyebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di halaman 516 menjelaskan, mengatakan hakikat tawakal adalah bagaimana seorang hamba memiliki hati yang benar atau memiliki benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan kebaikan dan menghilangkan dirinya dan menjauhkan dari mara bahaya, baik dalam urusan dunia maupun juga akhirat.
menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan meyakini bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, memberikan manfaat kecuali Allah semata. Setiap ibadah atau perintah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka Allah menggantungkan padanya keutamaan atau dikenal dengan fadilah. Dan ini adalah motivator terbesar bagi setiap muslim agar dia semangat untuk mengerjakannya. Misal, dia ingin rajin mengerjakan sholat malam, sedekah, bakti sama orang tua, berzikir, membaca Al-Quran, menjenguk orang sakit. Apa saja jenis-jenis ibadah termasuk bertawakal kepada Allah, maka sangat dianjurkan untuk dia membaca keutamaannya. Supaya dia tahu apa sebenarnya yang dia dapatkan pada saat dia mengerjakan apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Sebagaimana juga bila dia ingin menjauhkan diri dari perbuatan yang Allah haramkan, riba, zina, dusta, dan yang sejenisnya, apapun pelanggaran tersebut, maka dia mencari tahu tentang ancaman Allah agar dia meninggalkan perbuatan tersebut. Karena dia tahu dia akan dihukum dengan hukuman yang sudah diancamkan tersebut. Keutamaan tawakal sangat banyak. Kita akan ringkaskan di beberapa poin. Yang pertama, tawakal sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat Al-Quran di mana Allah memerintahkan kita agar bertawakal kepadanya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, tawakal adalah seseorang itu berusaha, kemudian dia menyerahkan semua hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya. Dalil yang pertama berhubungan dengan masalah dia adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran surah nomor 3 159 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, dengan rahmat dari Tuhanmu lah, dari Allah wahai Muhammad, engkau berlemah lembut dengan mereka. Kalau seandainya engkau bersikap keras dan kasar kepada mereka, maka pastilah mereka akan meninggalkanmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun untuk mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Serta kalau seandainya engkau sudah memilih satu keputusan untuk mengerjakan perbuatan, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Juga dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang dari Bani Israel pada saat mereka akan menyerang wilayah Palestina dan menguasai bersama Musa alaihissalam, sebagian besar Bani Israel ketakutan, mereka tidak mau ingin menyerang. Tapi dua orang beriman ini yang takut kepada Allah mengatakan, yang Allah berikan nikmat keimanan pada mereka, masuklah ke dalam pintu tersebut sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya seranglah, dan kalau kalian masuk ke dalamnya, pasti kalian akan menang, karena ini adalah janji Allah. Dan kepada Allah lah bertawakal, serahkan kemenangan kalian, keberhasilan kalian, hasil usaha kalian, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 217, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan selalulah bertawakal, menyerahkan hasil usahamu kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Demikian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 49, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim, dan barang siapa yang menyerahkan urusannya, hasil usahanya kepada Allah atau bertawakal, maka Allah ketahuilah Zat yang Maha Perkasa, maknanya akan selalu menolong dia dan juga Maha Bijaksana. Demikian pula Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 58 yang bunyinya, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Yang artinya, dan selalu bertawakal kepada Zat yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, serta cukuplah bagi Allah mengetahui dosa hamba-hambanya. Keutamaan yang kedua, tawakal mendatangkan ketenangan jiwa dan senantiasa mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, serta termudahkan urusan, juga akan mendapatkan keberkahan.
Maksudnya Allah akan selalu menjadikan hasilnya mencukupi usahanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Potongan ayatnya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya setelah dia berusaha, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Demikian pula juga disebutkan di dalam faedah yang lain adalah yang ketiga, sebab rezeki dan pencukupan segala kebutuhan. Sebagaimana Nabi SAW memaknakan dan menafsirkan At-Talaq tadi ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Beliau mengatakan kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Lau anna an-nasa kullahum akhadhu biha kafathum." Hadis riwayat Ahmad, yang artinya seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupi urusan dunia dan juga urusan agama mereka. Disebutkan dalam Jami' Ulum Al-Hikam di halaman 526. Saudaraku seiman, Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dan menjelaskan tafsir daripada At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Beliau mengatakan, barang siapa yang bertakwa pada Allah dan menjalankan perintahnya, juga menyandarkan hatinya kepada Allah atau bertawakal, maka pasti Allah akan memberikan kecukupan baginya. Tafsir At-Tabari jilid 23 ayat 46 atau di halaman 46. Demikian pula Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsir Qurtubi jilid 18 halaman 161. Kurang lebih terjemahannya, barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan pada segala urusannya. Asy-Syaukani menyebutkan dalam Fathul Qadir di jilid 7 halaman 241, barang siapa yang menyerahkan urusannya pada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan pada urusannya tersebut. Banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Misal seseorang baru memulai usaha, apapun itu sifatnya, tugas dia adalah mencoba, berusaha, selebihnya dia serahkan hasilnya kepada Allah. Dan jangan pernah putus asa, karena Allah akan merahmati semua usaha selama bukan hal yang diharamkan olehnya. Atau dia sedang ingin memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi, utangnya yang belum terlunasi, permasalahan dalam rumah tangganya, permasalahan anak-anak, orang tua, mertua, teman-teman, permasalahan di sekitarnya, musuh yang akan mengalahkan dia, apapun sifatnya. Dia tugasnya berikhtiar, mencoba bagaimana yang muncul di benak dia, terlintas di hati dia, selama bukan haram dia ikhtiar. Kemudian dia penuhkan hatinya dengan bertawakal kepada Allah. Serahkan, Allah akan selesaikan. Ribut dengan istri pun tinggal membahasakan kepada dia, kenapa harus seperti ini, kenapa tidak seperti ini, bukankah Allah larang? Selebihnya tawakal kepada Allah. Buka usaha, buka saja dulu. Bagaimana caranya? Diusahakan semampu dia, setelah itu dia bertawakal kepada Allah SWT. Menghadapi musuh pun sama. Bagaimana seseorang menyiapkan pasukan dan kekuatan semampunya walaupun sedikit, selebihnya bertawakal kepada Allah. Semua ini akan mendatangkan keberhasilan yang pasti sebagaimana sudah dijanjikan. As-Sa'di mengatakan juga dalam tafsir beliau, makna daripada At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi pencukup baginya. Barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari segala macam kemudaratan, dan ia pun menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Jika urusan dikembalikan kepada Allah yang maha mencukupi atau Al-Ghani, atau Zat yang maha perkasa Al-Qawi, atau Zat yang maha mulia Al-Aziz, atau Zat yang maha penyayang Ar-Rahim, maka pastikan hasilnya akan baik. Kadang diberikan solusi saat itu juga, atau diberikan pada waktu yang lebih tepat, sebagaimana Allah lebih mengetahui waktu yang paling tepat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad hasan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, berusaha dulu, kemudian baru menyerahkan hasil usaha kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki seekor burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi lapar dan balik di sore hari dalam kondisi sudah kenyang. Al-Baihaqi menyebutkan dan merincikan makna hadis ini.
Beliau mengatakan dalam kitab Syu'abil Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk santai dan enggan melakukan usaha dan dalam mencari rezeki. Karena burung tersebut yang disebutkan dalam hadis pergi di pagi hari untuk mencari rezeki. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, seandainya mereka bertawakal kepada Allah dengan pergi, berusaha dan melakukan segala aktivitas dalam meraih rezeki dengan memastikan dan meyakini semua rezeki berada di tangan Allah dan dari sisinya, maka mereka akan memperoleh rezeki tersebut sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Imam Ahmad rahimahullah memberikan tanggapan dalam masalah hadis ini pada saat ditanya tentang orang-orang yang hanya duduk manis di rumahnya atau di masjid seraya berkata, aku tidak perlu bekerja, toh rezekiku juga sudah tercatat dan akan datang. Maka beliau mengatakan, sungguh orang yang berfikiran seperti itu sangat bodoh. Karena Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku di bawah bayangnya tombakku. Maksudnya usahaku. Ketergantungan kepada Allah sambil berusaha, ini adalah asas semua aktivitas seorang muslim. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-mu'minul qawi khairu wa habbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang kuat secara fisik, kuat secara pikiran, pendirian, iman, semua ini secara ilmu, dia kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan keduanya punya kebaikan karena asasnya adalah keimanan. Ihris ala ma yanfa'uk, selalulah jaga apa yang bermanfaat untukmu. Apapun maslahat yang bisa kita dapatkan selama bukan haram, jaga itu. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah perlindungan kepada Allah dan jangan pernah kau putus asa. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, dan jangan pernah kamu bila tertimpa sesuatu mengatakan kalau seandainya aku mengerjakan atau dulunya aku kerjakan ini dan itu. Walakin kul qadarallahu wa ma syaa fa'al, tapi ucapkan kalau sudah terjadi, Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Fa inna law taftahu amalus syaitan, karena pintu law atau kalau seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui sebagian orang yang duduk-duduk manis di masjid. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kalian ini dan siapa kalian ini? Maka mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka fahamnya, mereka tidak perlu berusaha, duduk manis selesai. Maka mereka akan dapatkan rezeki mereka. Maka Umar bin Khattab menghardik mereka dengan sangat tegas sambil mengatakan di antara potongan kata beliau, kalian bukan mutawakkilun, bukan orang yang bertawakal kepada Allah, tapi kalian adalah mutaakkilun, artinya orang-orang yang hanya nunggu diberi makan. Lalu beliau mengatakan, laqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal sebenarnya kalian sudah tahu, langit tidak pernah Allah takdirkan akan menghujankan emas atau perak. Jadi harus berusaha baru dikatakan tawakal kepada Allah. Saudaraku seiman, poin selanjutnya atau keutamaan selanjutnya daripada tawakal adalah bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah sempat kita singgung firman ini, surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan ini adalah keutamaan yang keempat. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertawakal kepadanya. Dan juga ini ada hubungannya, relevannya dengan ayat yang lain, surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 36, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah selalu siap untuk mencukupi dan melindungi hamba-hambanya? Dan ini berarti maknanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah sebab selamat dari gangguan dan mara bahaya. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, tawakal adalah sebab terbesar yang membuat seseorang mengatasi gangguan, kezaliman dan juga perlawanan dari makhluk terhadapnya. Tawakal sebab utama yang bisa menolong dengan sikap ini. Tawakal adalah sesuatu yang akan selalu mencukupi seorang hamba. Jika Allah telah mencukupi, maka lawannya pun mustahil untuk mengalahkannya. Diambil dari kitab Bada'iul Fawaid di jilid 2 halaman 600 atau 777.
Ibnu Qayyim juga masih menambahkan dalam kitab Al-Fawaid yang lain, wa man ishtaghala billahi 'anil nasi kafahu Allahu ma'unatan nas. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan bersandar pada Allah, maksudnya berusaha lalu kemudian dia mengembalikan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa man ishtaghala 'anillahi wakkalahu Allahu ila nafsi. Dan sebaliknya barang siapa yang menyibukkan diri dengan dirinya sendiri, tidak pernah mau bergantung pada Allah SWT, selalu bangga dengan kepintarannya, dengan hartanya, dengan ijazahnya, dengan apa saja yang dianggap sebagai sebuah kelebihan, tanpa pernah menyerahkan dan bergantung pada Allah, maka Allah akan membiarkan dia bergantung dan bersandar pada dirinya sendiri. Dia tidak akan berhasil dan tidak akan mendapatkan manfaat dari usahanya. Selanjutnya kata beliau, penutupannya adalah waman ishtaghala bin nasi 'anillah wakkalahu Allah ilaihim. Dan barang siapa yang bersandar pada manusia, kalau tadi yang kedua bersandar pada dirinya sendiri, tapi siapa yang bersandar pada manusia dan meninggalkan Allah, Allah pun akan membuatnya menggantungkan urusannya pada manusia. Artinya, sekali dia mengemis, dia akan terus mengemis. Sekali dia bergantung pada manusia, merengek-rengek dengan manusia, maka secara otomatis juga akan seperti itu keadaannya. Kita akan tutup dengan sebuah kisah seorang salafus salih. Beliau pernah mengalami permasalahan dalam keuangannya. Setiap hari dia selalu mencari pendapatan, dan pendapatan harian yang hanya dia utamakan saja. Satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Istrinya dan anaknya sudah kelaparan, dan pada saat dia mengucapkan salam masuk ke dalam rumahnya di malam hari, istrinya mengatakan, apa ada bekal buat kami hari ini? Kata dia, sungguh saya sudah berusaha tapi tidak mendapatkan apapun. Maka saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, tapi saya akan bertawakal kepada Allah. Maksudnya saya sudah berusaha, tapi sekarang saya akan coba serahkan usaha ini kepada Allah. Setelah ini saya akan coba lagi keluar untuk ikhtiar. Maka pada saat itu, kalau tiba maghrib atau malam hari, tepatnya awal malam, semua toko sudah tutup, pasar sudah tutup, tidak ada usaha, tidak ada upaya dan usaha untuk bisa mendapatkan rezeki di malam hari, kecuali orang mengemis saja. Maka dia keluar dari rumahnya, setelah dia istirahat sejenak, maka dia tidak tahu harus kemana, kemudian dia lihat sebuah masjid. Lalu dia ke masjid tersebut, lalu kemudian dia menyalakan obor kecil di masjid tersebut. Dan di masa itu ada obor dan tidak ada penerangan lampu seperti kita. Lalu kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang Allah mudahkan, dia sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allah ijabah doanya. Di malam itu terjadi kegelisahan yang sangat luar biasa oleh seorang raja yang berkuasa di wilayah tersebut. Maka raja itu pun karena gelisah, dia tidur kemudian dia bangun karena mimpi melihat kematian, melihat neraka. Dia ketakutan, dia mengambil kantong-kantong harta yang dia simpan dari emas, dinar emas, sekian banyak kantong. Kemudian dia memikulnya lalu dia mengatakan, ya Allah, agar aku engkau selamatkan dari azabmu, aku akan bersedekah harta ini sesuai dengan orang yang engkau tunjuk. Maka pada saat dia naik kudanya, dia pun mengatakan, saya akan membiarkan kuda ini jalan dan semoga engkau berikan petunjuk kepadaku. Maka dia biarkan kuda tersebut jalan sambil dia mengarahkan juga mengikuti tali kekangannya sampai kuda itu masuk ke pagar masjid atau di halaman masjid yang tadi ada orang susah itu. Kemudian dia pun turun, dia bingung kenapa kuda ini berhenti di tempat ini. Dia masuk ke dalam masjid, dia dengar ada seperti suara bisikan kecil, seseorang yang sedang berdoa atau bermunajat. Dia mendekati orang tersebut dan dia dengarkan apa yang sedang diucapkan. Ternyata orang itu sedang mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara potongannya dia mengatakan, ya Allah, sungguh yang kau tahu aku sudah berusaha hari ini. Aku pun tidak ingin mencoreng keimananku dan aku ingin bertawakal kepadamu. Utuslah, berikanlah untukku ya, rezeki dari hamba-hambamu yang bisa datang kepadaku. Dan aku sudah menyerahkan urusanku ini kepadamu. Maka setelah dia berdoa, sang raja ini mengatakan, aku telah mendengar doamu tadi, dan aku ini sudah niat bersedekah malam ini dengan harta ini. Maka ambillah kantong-kantong dinar ini. Dan ketahuilah akulah raja wilayah ini, dan aku akan memberikan engkau kesempatan untuk setiap saat datang ke istanaku di saat kamu butuh. Maka datanglah saja, tinggal minta kepadaku. Maka ucapan orang miskin yang soleh ini luar biasa. Ini penutupan khutbah kita dan ini penting sekali. Kalau seandainya semua jemaah membawa pulang pesan ini saja, sudah cukup sebenarnya. Bagaimana kekuatan iman dan keyakinan seorang mukmin terhadap Tuhannya dan ketergantungan yang luar biasa bukan pada manusia tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, kalau aku punya hajat lagi wahai sang raja, aku tidak akan datang kepada anda, tapi aku akan datang kepada raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah mengutus anda untuk datang membawakan rezeki ini kepadaku.
Inilah teman-teman sekalian tawakal kepada Allah. Sebuah perangkat yang harus tidak luput dari seorang muslim, berusaha kemudian dia serahkan hasil usahanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh keyakinan Allah akan membantu dia. Aku qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada-Nya karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betapa banyak contoh dari Nabi SAW dalam kehidupan beliau dalam masalah tawakal. Di saat Nabi SAW menerima serangan-serangan dari orang munafik, beliau cuma berikhtiar, kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah datangkan pertolongan yang tidak disangka-sangka, dan Allah mempermalukan para musuhnya juga dengan tidak disangka-sangka. Demikian juga pada saat pasukan Ahzab datang akan menyerang Madinah, Nabi SAW cuma berikhtiar, menanya pendapat para sahabat, kemudian ada yang memberikan saran Salman Al-Farsi agar menggali parit, kemudian mereka menggali parit tersebut, dan parit itu kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah sekitar 6 km. Jaraknya di masa sekarang membutuhkan waktu cukup lama untuk menggalinya walaupun dengan alat teknologi canggih. Tapi pada saat itu bisa selesai dalam 2 minggu karena Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menguatkan keyakinan dalam hati mereka, bertawakal kepada Allah. Allah tidak akan mungkin membinasakan orang-orang beriman. Allah akan memberikan hasil kalau seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka akhirnya Allah memberikan kemenangan. 1000 orang berhasil membendung dan mengalahkan 10.000 pasukan Ahzab. Begitu juga di perang Khaybar, begitu juga di perang Hunain, dan di perang-peperangan yang lain di mana Nabi SAW menang dalam masalah ini. Begitu juga dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW meninggal, muncul nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Unsi. Kemudian muncul juga kelompok dari suku Arab yang menolak membayar zakat, dikenal dengan mani'uz zakat. Mereka mengatakan zakat kami hanya bayar kepada Nabi SAW. Pada saat itu jumlah pasukan muslimin sedikit sekali dari Madinah. Tapi Abu Bakar langsung menyusun pasukan dan menyerang mereka. Umar sempat mengatakan, wahai Abu Bakar, kondisi Madinah sangat lemah. Kalau anda keluarkan pasukan nanti orang-orang mudah menyerang Madinah. Maka kata Abu Bakar atau Umar juga mengatakan, bagaimana kalau kita kirim beberapa dai saja kepada mereka? Maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan, demi Allah sungguhnya aku akan memerangi siapapun yang tidak membayar lagi zakat yang pernah mereka nyerahkan kepada Nabi SAW walaupun cuma tali kekangan saja. Maka pasukan tersebut pun keluar. Yang terjadi apa? Karena Abu Bakar berusaha dan bertawakal, maka hampir seluruh musuh-musuh Islam pada saat itu mengira Madinah pasti punya kekuatan yang sangat besar. Karena pasukan yang besar keluar dari kota Madinah. Padahal Madinah waktu itu kosong. Yang ada hanya Abu Bakar dan beberapa penasihat beliau, serta juga wanita, juga orang-orang tua. Tapi tawakal kepada Allah mendatangkan hasil yang luar biasa. Umar bin Khattab mengutus pasukan di tahun 15 Hijriah menuju ke wilayah negeri Syam hanya dengan 12.000 pasukan melawan pasukan Romawi 250.000 pasukan. Tapi dibekali dengan kalimat yang luar biasa. Kata Umar kepada pasukannya, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan jumlah dan juga peralatan pasukan musuh kalian. Tetapi ada satu bekal yang sangat penting. Kalian bertakwa kepada Allah, bertawakal kepadanya, maka Allah akan berikan kemenangan. Itu pesannya, bukan senjatanya, bukan fisiknya, tapi bagaimana keimanan dan keyakinan dan menyerahkan hasil usaha kepada Allah, Allah berikan. Tanah ini negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria sekarang 4 negara ini takluk di tangan muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Di tahun 16, padahal pasukan lagi sangat sedikit, 12.000 sudah pergi ke negeri Syam. Umar bin Khattab mengiklankan kita akan menyerang negeri Persia. Di tahun 16 Hijriah, semua muslimin yang mau ikut jihad silakan berkumpul. Padahal jumlah muslimin di Madinah cuma ratusan pada saat itu. Karena Umar mengiklankan dan memberikan kesempatan muslimin untuk berjihad, terkumpul 30.000 pasukan muslim entah dari mana. Kemudian berkumpul ke negeri Syam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga berhasil menembus istana putihnya Kisra yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. 2 negeri adik kuasa yang pada saat itu berkuasa di muka bumi ini. Belum cukup di situ. Amr bin As mengatakan, wahai Amir Mu'minin, di tahun 20 Hijriah, bagaimana kalau kita taklukkan Mesir? Tidak ada pasukan, habis semua sudah keluar. Pasukan muslimin pun yang ditambah dari umat Islam umumnya bukan prajurit juga sudah habis. Maka kata Umar, baiklah, kita coba kumpulkan
berapapun yang ada, terkumpul kurang lebih 8.000 orang menyerang kota Mesir, satu negeri yang sangat besar pada saat itu, yang dijaga oleh 100 sampai 150 ribu prajurit perang, juga takut di tangan muslimin. Dan Afrika Utara akhirnya menang dikuasai oleh muslimin, Mesir, Tunis, Jazair dan Maroko. Dan akhirnya Islam menyebar sampai ke seluruh umumnya Afrika dan juga ke benua Eropa setelah itu atau di Spanyol. Dan sekian banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita ingin nukil mungkin tidak akan pernah habis. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, tawakal kepada Allah dari hasil usaha benar-benar akan mendatangkan apa yang telah Allah janjikan. Di hari Jumat adalah hari yang mulia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ada waktu mustajab doa. Dua buah riwayat menyebutkan, yang pertama adalah pada saat khatib sedang khutbah, kedua dan kemudian berdoa. Dan juga ada yang mengatakan atau hadis lain menyebutkan di waktu asar, selepas asar terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan doa waktu ini. Semoga Allah SWT mengijabah doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami ucapkan juga salawat dan taslim, salam hormat kami kepada utusan-Mu sebagaimana Engkau telah memerintahkan kepada kami untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak kumpul di masjid ini, di rumah-Mu ini, kecuali ingin mengerjakan satu perintah yang Kau wajibkan kepada kami, yaitu sholat Jumat. Terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami. Bahkan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, makmurkan negara kami, amankan negara kami, sebarkanlah keamanan, jadikanlah seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga berilah hidayah pada pemimpin kami agar menjalankan tugas mereka dengan baik. Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, serta satukan hati-hati kami supaya kami bersama-sama memakmurkan negara ini dan menjaga keamanannya, dan juga jadikan kami contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami muslimin dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan tenaga kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, wa Izzat yang Maha Perkasa dan Pengampun. Ya Rabbal Alamin, Wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu memerintahkan, selalu berbuat keadilan, kebaikan dan juga membantu para kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan juga pelanggaran-pelanggaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah dan sebutlah selalu Allah, berzikirlah kepadanya maka Dia akan mengingat kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmat Dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa